Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Marsha Salsabila Mufida dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Di sini saya membuat aplikasi buku kas dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan aplikasi NetBeans. Di dalam aplikasi ini terdapat data pengeluaran juga data pemasukan. Selain itu, saya juga menambahkan konversi mata uang yang mana merupakan tugas akhir saya semester lalu yang dibuat menggunakan bahasa C++. Lalu saat ini saya buat kembali menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, untuk tampilan awal aplikasinya seperti ini. Di sini saya membuat form login. Di sini untuk bagian tulisan login, dan ini saya menggunakan G-label. Lalu di sini saya menggunakan text filed. Untuk bagian password saya menggunakan G-password filed. Lalu yang ini menggunakan button login. Dan untuk bagian backgroundnya saya buat menggunakan Canva. Lalu saya masukkan ke dalam icon yang di sini menggunakan G-label lalu ke icon. Untuk bagian source kodenya di sini untuk bagian username nanti kita harus memasukkan admin. Di sini saya sudah setting sendiri. Lalu untuk passwordnya di sini ada 1 2 3 4. Nah, apabila nanti kita pas tekan tombol login tapi belum memasukkan username atau password, nanti akan muncul warning message. Di sini username belum diisi dan password belum isi. Lalu apabila kita salah memasukkan username atau password, akan ada warning juga username atau password salah. Lalu apabila kita sudah login, kita akan masuk ke halaman home. Di sini ada konversi, data masuk, dan juga data keluar. Di sini juga sama, saya menggunakan G-button, G-label, dan sebagainya. Untuk source kodenya, ini. Nah, di sini saya menggunakan set extended state. Untuk semua halaman saya menggunakan ini agar nanti saat aplikasinya dijalankan, si tampilannya akan full layar gitu ya. Nah, ini jembatan pengeluaran. Jadi saat kita mengklik tombol pengeluaran, kita akan masuk ke halaman data pengeluaran, begitupun dengan data pemasukan dan juga ini konversi. Di sini ada back action. Di sini apabila kita mengklik tombol tersebut akan diarahkan ke halaman login. Setelah dari sini, kita ke konversi, lalu kita akan masuk ke bagian halaman konversi. Di sini juga, bagian konversi yang ya. Nah, ini untuk tampilan konversi. Di sini ada mata uang asal. Di sini saya ada 2 mata uang asal, itu rupiah dan juga dolar. Lalu untuk mata tujuan, di sini ada 5 mata uang tujuan, ada dolar Amerika, ringgit, rial, yuan, dan juga yen. Lalu di sini ada nominal yang akan kita nanti masukkan, lalu hasilnya akan otomatis muncul apabila kita mengklik tombol konversi. Lalu di sini ada tombol refresh yang otomatis ini akan terhapus sendiri. Lalu ini ada tombol home yang nantinya kita akan diarahkan kembali ke halaman home. Untuk source kodenya di sini untuk asal mata uang rupiah nanti
asal mata uang rupiahnya akan dibagi dengan mata uang tujuan. Di sini ada 5 mata uang tujuan, ada dolar Amerika, ringgit, rial, yuan, dan juga yen. Untuk source kodenya seperti ini. Ini sama semua ya. Lalu untuk yang dari asal dolar, untuk ininya nanti si mata uang asal dolar ini akan dikali dengan mata uang tujuan. Dan untuk source kodenya juga tidak jauh berbeda seperti yang di atas. Lalu setelah itu, bila kita klik home, nanti kita akan masuk lagi ke halaman home dan kita masuk ke data pemasukan. Nah, ini untuk halaman data pemasukan. Di sini ada absen, terus ada nama, tanggal, terus ini bayar uang kas. Di sini saya otomatis masukkan. Lalu di sini ada bayar. Di sini ada button untuk simpan, hapus, refresh, dan juga home. Nah, untuk source kodenya seperti ini. Di sini di bagian public data pemasukan. Di sini ada objek untuk kolom tabel yang tadi, ada no, absen, nama, tanggal, dan bayar. Lalu objek datanya, di sini saya berikan contoh untuk absennya 21, terus namanya Marsha, terus tanggalnya, dan bayar. Lalu nanti apabila kita sudah masukkan data, akan otomatis masuk ke tabel. Nah, di sini ini berfungsi apabila kita mengklik tombol simpan, nanti apabila kita sudah mengisi ini absen, nama, tanggal, dan bayar, nanti data tersebut akan tersimpan ke dalam tabel. Lalu sebelum itu akan ada pesan ini, so message. Jadi akan muncul dulu apakah datanya akan disimpan atau tidak. Lalu di sini ada home action yang ini berfungsi untuk apabila kita klik, nanti kita akan masuk ke halaman utama. Lalu yang bagian favorite feed yang ini tuh berfungsi untuk menghapus data yang telah kita masukkan ke dalam tabel. Dan sebelum kita hapus, akan ada ini peringatan dulu, apakah akan dihapus atau tidak. Lalu apabila si barisnya belum terpilih, nanti akan ada peringatan ini, pilih baris yang akan dihapus. Lalu ini ada bagian private feed replace, yang mana nanti data-data yang kita isi di atas akan terhapus. Lalu untuk bagian data pengeluaran sama, tidak jauh berbeda seperti yang data pemasukan. Di sini ada tanggal, nama barang, unit barang, harga satuan, biaya keluar, sudah simpan, hapus, refresh, home. Dan untuk source kodenya juga sama. Nah, di sini saya setting dulu seperti ini. Ini nanti akan otomatis muncul tanggal, terus ada nama barangnya, terus unit, barang, harga satuan, dan biaya pengeluarannya. Tuh, di sini ada tombol home. Lalu di sini juga ada private feed yang berfungsi untuk menyimpan, lalu untuk hapus, dan untuk refresh. Baik, kita langsung coba saja aplikasinya supaya lebih jelas. Nah, jadi karena tadi saya menggunakan yang maximize, jadi ini langsung full. Nah, kita apabila lupa tidak langsung masukkan username atau password, tapi langsung login, akan muncul peringatan seperti ini, username belum diisi. Lalu kita isi dulu password 12. Nah, apabila
nama username dan passwordnya benar, kita akan langsung masuk. Ternyata ada yang salah, bentar. Username-nya apa? Admin. Nih, harusnya besar. Nah, kalau misalkan salah, nanti akan muncul peringatan seperti itu. Nah, setelah berhasil, kita akan masuk ke bagian home. Di sini ada konversi, data masuk dan data keluar. Lalu di sini ada bagian exit. Di sini kalau kita klik ini, kita akan kembali ke halaman login tadi. Ini ada konversi. Nah, di sini ada dua, ada rupiah dan juga dolar. Tapi yang rupiah dulu, mata uang tujuannya di sini ada 5. Kita pilih ke ringgit, misal kita konversikan 20.000 rupiah ke ringgit. Kita tinggal klik yang ini, dan nanti ini hasilnya akan muncul. Lalu kita bisa refresh, terus bisa kita ganti. Misal 5 dolar. Hasilnya di 75 dolar Amerika gitu lah. Kita refresh, nanti kita ke home lagi. Nah, nanti di sini akan ada muncul ini message ini. Ini untuk data pemasukan. Nah, di sini ini ada contoh yang tadi saya masukkan di source code-nya. Di sini kita bisa hapus dulu. Kita bisa masukkan nama absen, misal 1. Namanya bayar. Nah, di sini kita bisa simpan. Oke. Nah, di sini ada. Lalu kita juga bisa memasukkan kembali datanya. Kita bisa refresh dulu. Atau enggak juga enggak masalah sebenarnya. Tanggalnya sampai bayarnya 3.000. Nah, nanti simpan. Ini bisa sampai beberapa data. Nanti bisa hapus. Terus sini refresh. Dan home kita akan kembali ke halaman utama. Dan untuk data pengeluarannya sama, juga tidak jauh berbeda seperti yang data pemasukan. Misal ini kita hapus dulu. Untuk bagian tanggal, nama barang, 3, harga satuannya misal berapa? 7.000. Biaya keluarnya berarti jadi 21.000. Nanti simpan. Oke. Di sini juga sama, bisa memasukkan beberapa data. Kita bisa refresh. Kita bisa hapus datanya. Nah, apabila kita belum memilih baris mana yang akan dihapus, akan muncul peringatan. Nah, baru bisa dihapus. Lalu kita kembali ke home. Nah, apabila kita klik yang ini, akan kembali ke bagian form login. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.